Kenapa kau kesurupan semalam, Nyok? Nggak tahu, Bos. Persoalannya, bulu kuduk saya merinding, Bos. Habis itu saya nggak sadar lagi, Bos. Mengada-ngada saja lah kau nih, Nyok. Kesurupan pun kau setan bencong. Bencong gatalan pula itu. Ngajak kawin pula dia, Nyok. Hei, janda beranak satu pun kutolak, apalagi setan bencong. Waduh, kenapa ditolak, Bos? Memangnya dia nggak cantik, Bos? Bukan persoalan tak cantiknya. Perkaranya kalau sempat kuterima, bergabung aku sama setan bencong itu. Kenapa gitu, Bos? Ya iyalah, Nyok. Bisa-bisa digantung aku sama istri aku itu. Apa tak mati aku? Untung aja lah semalam. Cepat datang bos kita. Langsung diteleponnya komandan Satpol PP. Kaburlah setan bencong dalam badan kau itu. Kurasa yang trauma berat lah bencong itu selama hidupnya dikejar-kejar sama Satpol PP ya. Kira-kira mangkal di mana deh ya, Bos ya, selama hidupnya? Kau tanya pula sama aku. Kau pikir aku germo? Nyok. Dulu tetanggaku ada yang bencong. Mati dia, Nyok. Nah, 1 hari 2 hari masih ada kuburannya. Sebulan kemudian ketika keluarganya berziarah sudah tak ada kuburannya, Nyok. Loh, kemana, Bos? Nah, ternyata kuburannya berpindah ke pemakaman kampung sebelah. Kok bisa pindah, Bos? Nah, itulah. Ternyata setelah diteliti 1 hari sebelumnya, sebelum berpindah itu, ada Satpol PP yang mati dan kubur di sebelahnya. Daripada kena razia, cari selamatlah dia, Nyok. Wah, gawat sekali ya, Bos. Itulah, Nyok. Makanya nanti kan, Nyok, kalau kau mati nanti, kuburanmu itu jangan dikubur di sebelah kuburan anggota KPK, Nyok. Kenapa gitu, Bos? Kau ini kan mantan kades koruptor. Selesai kau nanti dibuatnya. Memangnya kalau dikubur masih bisa menangkap, Bos? Manalah aku tahu, Nyok. Yang penting kita jaga-jaga aja, Nyok. Entah pun lebih hajab orang tuh daripada kita. Mana juga kita tahu. Iya juga ya, Bos ya. Oh iya, Bos. Hari ini tugas kita apa, Bos? Belum tahu lagi, Nyok. Hari ini belum ada aku bertemu sama juragan kita. Iya. Atau sekarang kita cari aja lah juragan kita itu. Betul, Bos. Kita tanya apa saja tugas kita hari ini. Iya. Iya kan? Iya, betul, Bos. Ayo. Itu kan preman lontong itu. Sedang apa dia duduk seorang diri ya? Waduh, dia seorang diri tiada berteman. Saya pun seorang diri ini tiada berteman. Cocoklah kalau begitu. Kalau dia berani tantang saya, berarti kita tanding dewan-dewan. 1 lawan 1. Tapi saya harus persiapkan dulu nih jurus saya si mata malaikat. Supaya kalau dia nanti curi pukul dari belakang saya nampak. Tumben sekali dia tiada bereaksi. Atau jangan-jangan dia takut kepada diriku. Oh, takut dia ini. Preman lontong. Ini saya preman belacan. Kenapa kamu diam saja? Kamu pura-pura tidak lihat saya. Kamu mau pukul curi dari belakang kan? Kamu diam saja ini, kamu takut pada diriku atau kamu mau buang tabiat mau mati nih? Kalau kau nak lewat, cepat kau lewat. Sah kau pancing emosi aku, berpindah kakang rahang kau tuh. Aduh, enak sekali bibir kamu tuh bicara. Kamu kira rahang saya ini botol kecap main pindah-pindah saja?
kamu tiada akan bisa mengelabui saya. Saya sudah pasang jurus si mata malaikat. Kamu tiada akan bisa pukul saya dari belakang. Preman belacan, cepat kau hambus. Aku lagi tak suruh nak berantem ni. Aku nak tenang sendiri. Oh, kamu sedang berantem sama isteri kamu ya? Aduh, katanya saja preman, sama isteri saja takut. Potong saja pusaka kamu tuh, bikin malu jatuh maruah kaum laki-laki seperti saya ini saja. Cakap engkau saja yang besar, preman belacan. Engkau kira aku ya tak tahu? Yang engkau pun lebam dibantai bini engkau harimau Sumatera tu. Aduh, dari mana dia tahu ya kalau saya takut sama istri? Bikin malu saja. Preman lontong, saya pada waktu itu memang sengaja untuk mengalah. Karena diriku pada waktu itu sedang menjalani tirakat menahan amarah. Kalau tiada, saya cukup batuk saja, istri saya itu sudah menangis. Cakap engkau je lah yang besar, preman belacan. Yang kau kira aku tak tahu engkau ni warga DKI, di bawah ketiak isteri. Alahai, lebih eloklah kau cepat hambus. Sah engkau pancing amarahku, menyesal kau kakang. Tapi kita belum berantem. Apa kata orang-orang? Dua preman besar seperti kita bertemu tiada berantem. Aduh, bisa jatuh marwah para preman sedunia ini. Terserah apa cakap orang. Kepala aku ni sekarang lagi suntuk. Tak ada kawan aku nak cakap. Kemana rupanya teman kamu yang Batak itu? Itulah yang aku sedihkan ni. Dia dah pindah ke kota lain. Pindah kota? Oh, berarti sama nasib kita. Teman saya si Bonar itu pun pindah kota juga. Tapi saya tiada bersedih seperti dirimu. Itu sebab engkau tak sayangan kawan kau tu. Kalau aku sayangan kawan aku. Siapa kata dia ada sayang? Dia itu teman sejati saya. Dari dia lajang sampai sekarang masih lajang, kami sudah berteman. Macam mana kau cakap ni? Dari lajang sampai masih lajang. Yang ada tu dari lajang sampai dah kahwin. Saya mau kata itu, tapi dia tiada kahwin-kahwin. Nah, itulah makanya dia ini merantau. Katanya untuk cari modal kahwin. Dia nak kahwin atau nak buka toko agaknya? Ngapa pakai modal pula? Maksud saya untuk modal pernikahan dia itulah lontong. Itu makanya saya tiada bersedih. Karena sebagai teman, saya harus menghargai keputusannya. Mungkin dia punya alasan tersendiri yang kita tiada tahu. Betul juga kau cakap ni. Tapi aku sedih sebab aku jauh dari kawan aku tu. Biar kata dia baik, tapi dia bodoh. Terlebih kamu kata itu. Yang betul itu, biar kata dia bodoh, tapi dia baik. Nah, itulah maksud aku. Tapi sebab aku ni lagi tengah sedih ni, jadi bolehlah aku cakap terbalik-balik. Kamu pun bodoh, kamu kata pula teman kamu bodoh. Aduh, kira-kira kenapa teman kamu itu pindah? Panjang ceritanya. Lagi pula pun kau ni musuh aku. Mana elok aku cerita dengan musuh aku? Aduh, tadi kamu saya ajak berantem, kamu tiada mau. Sekarang saya suruh cerita pun kamu tiada mau. Jadi sebenarnya kamu ni maunya apa? Jangan saya sampai berantem sendiri nih. Aku tak nak cakap dengan kau. Kenapa engkau pula yang marah? Sebab engkau tu musuh aku lah, maka aku tak nak cakap. Kalau aku cakap cerita panjang lebar dengan kau, nanti kau cerita dengan orang-orang, kawan sendiri pun tak boleh percaya kita 100%, konon pula musuh macam kau ni. Atau begini saja, lebih baik kita berteman saja. Secara teman kamu kan sudah pindah. Nah, teman saya juga sudah pindah. Sekarang kamu seorang diri dan saya pun seorang diri. Nah, kalau kira-kira kita berantem, terus siapa nanti yang mau pisah kita? Iya tak iya juga kau cakap ni. Nampak-nampaknya kau ni pun lebih pandai dari kawan lama aku. Oh, kalau itu sudah tiada diragukan lagi. Karena saya ini termasuk salah satu manusia terpandai di Indonesia. Berapa tahun yang lalu, saya hampir saja menerima rekor muri, tapi tiada jadi. Iya ke? Apa pula pasal tak jadi tu? Ya sebab saya ini salah satu. Nah, lawan saya itu tiada salah satu pun. Salah satu je.
Kenapa tak kau jawab betul semua? Berapa soal rupanya? Satu soal saja. Itu pun saya salah. Kalau tu bukan pandai namanya, tapi bodoh nak mampus. Tapi nampaknya ni, engkau ni lebih bodoh daripada kawan aku tu. Kalau gitu, deal kita berkawan. Nah, begitu kan lebih bagus. Jadi kamu bisa cerita dengan saya. Kenapa teman kamu itu pindah? Sebenarnya ni perkara masalah ketagihan sajanya ni. Ketagihan bagaimana maksud dirimu ini? Apakah teman kamu itu pemakai narkotika, minuman keras atau apapun jenismu? Bukan. Kemarin dia kan ke Jakarta nak jual emas naik kapal kecil. Sebab mau naik kapal besar tu tak sempat dah keburu ketinggalan. Mungkin dia tu nak ketagihan sedap rasanya naik kapal tu. Jadi sekarang ni dia kerja kat tengah laut sana. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira kerja di laut mana teman kamu itu? Ya laut lepas lah. Nak laut mana lagi? Oh, laut lepas. Ya. Tapi kira-kira kenapa laut itu bisa lepas ya? Siapa kira-kira yang ikat laut itu? Manalah aku tahu. Dari sejak aku lahir, setahu aku laut tu memang dah lepas. Kalau begitu, itu berarti kerja orang-orang tua dulu yang mengikat laut itu tiada kuat itu. Iya tak iya juga cakap engkau ni ya. Apalah kerja orang-orang tua dulu ya. Nak ikatkan laut saja pun tak pandai. Lul. Kira-kira tali apa untuk ikat laut itu ya, Lul? Dah berani kau sebut panggil nama aku ya. Tapi sedap juga aku dengar. Tapi macam aku cakap tadi itulah, dari aku lahir setahu aku tu laut tu memang dah lepas. Jadi tak sempatlah aku tengok tali apalah dulu tu. Nah, kalau begitu kita harus cari tahu tali apa yang mereka gunakan untuk mengikat laut itu dan di mana ditambatkan. Dengan demikian, kita bisa mengikat laut itu kembali. Iya tak iya juga engkau cakap ni ya, Lip. Memang betul lah jenius kepala otak engkau ni. Cocok engkau berkawan dengan aku. Tapi atau jangan-jangan begini, Lip. Aku rasa orang-orang tua kita dulu tu ikat laut tu tak pakai tali. Kalau tiada pakai tali, terus pakai apa? Boleh jadi orang tu pakai rantai besar. Terus rantai tu orang tu ikatkan dekat gunung. Oh, paham aku, Lip. Paham. Apa yang dirimu paham ini, Lul? Rantai itu tak putus, tapi gunung tu yang meletup. Itu maka laut tu lepas. Pas. Saya pun berpikir seperti itu. Tak sangka ada juga manfaatnya kawan kita tu berpindah ya. Akhirnya dua manusia jenius macam kita ni pun bersatu. Berarti dirimu sekarang tiada bersedih lagi kan, Lul? Tak. Sekarang tugas kita macam mana kita cari rantai yang besar. Terus kita ikat kat gunung. Kalau dah kita ikat laut tu kat gunung, maka kitalah menjadi manusia yang paling berjasa kepada para nelayan tu. Sebab nelayan tu tak pala lagi jauh-jauh melaut. Cocok. Tiada ada lagi yang namanya laut lepas. Yang ada itu laut terikat. Jadi bos kemarin kan bos disuruh mencari orang pintar. Betul. Tapi kenapa anak kecil bos yang dipanggil bos? Karena itu yang ada, Nyok. Aku cari ke sana kemari orang pintar. Katanya suruh cari orang pintar kan? Iya bos. Yang ada anak itu ku tengok lagi mencuri sawit di kebun itu. Jadi ku tanya dia. 1 tambah 1 dia tahu, Nyok. 5 tambah 5 pun dia tahu, Nyok. 10 tambah 10 pun dia tahu berapa. Berarti kan anak pintar itu, Nyok. Nah, ku bawa aja lah untuk ngobatin kau. Untung aja kau udah sehat, Nyok. Nyok, bos. Kenapa pula orang tua PK itu senyum-senyum sendirinya? Waduh, bos. Jangan-jangan dia kesurupan setan bencong, bos. Itu kan kau, Nyok.
Alau ini mana ada? Siapa pula setan yang mau masuk ke badan orang tua PK satu ini? Yang hidup saja pun setengah mati bicara sama dia. Apalagi setan, mau mati 2 kali dia. Kalau begitu bos, kita datangi saja bos. Mana tahu dia tahu posisi Juragan Bahlul bos. Betul juga yang kau bilang. Ayolah, kita datangi. Asal selamat aja lah kita ini. Betul bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beh, cari penyakit namanya kita ini. Orang ucap salam pun dia tak dengar. Apalagi mau kita tanya. Sabar bos, sabar. Wak ada nampak Juragan Bahlul. Kau nih, Kades Mantan. Kenapa datang tak ucap salam? Kau juga Mehmet? Telinga dia yang tak dengar. Orang lain yang disalahkannya. Nyok. Ya bos. Kau selesaikanlah sendiri, Nyok. Wak, kami lagi mencari Juragan Bahlul. Kira-kira Wak ada nampak? Wak lagi teringat je dengan orang rumah Wak dulu. Masa-masa indah Wak dulu. Siapa pula yang nanya? Biasanya janda saja yang diingatnya. Jarang-jarang dia teringat istrinya ini. Wak kawin bini Wak tu gadis lagi. Bukan janda. Maksud aku, Wak yang teringat janda, bukan istri Wak yang janda. Isteri Wak tu dah lama mati. Macam mana dia pula dah jadi janda? Wak ni lah yang duda. Dah berpuluh tahun Wak hidup setia, hidup seorang diri ni. Tiba-tiba pula tadi Wak duduk seorang diri ni, teringat Wak dengan bini Wak. Bini Wak itulah perempuan seorang di muka bumi ni yang tak pernah marah, tak pernah merepet dengan laki, sayang terus dengan laki. Makanya punya kuping buat dengar bang, jangan digantung saja. Cak lembik bibir udah nih bang cakap nih. Namanya kita dah tua je nak. Mestilah makan yang lembik-lembik. Kalau keras kita makan, tak lalu lagi perut nak menggiling. Berak pun payah. Apa pula keberak abang cakap bang? Jenab tak cakap soal makan. Yang Jenab cakap nih soal abang yang peka. Jenab suruh abang angkat kain jemuran, tapi tiang jemuran yang abang runtuhkan. Jenab suruh abang tambal seng yang bocor, tapi lubang WC yang abang cor. Ya Allah bang, penatnya Jenab udah nih bang. Hanya aku nak buat nih bang. Bersyukurlah kau dapat laki macam aku ya Jenab. Tiap pagi siap bantu kau kerja kan Jenab. Kalau boleh katalah dapat jantan lain, akan mampus apapun dia tak nak. Elok-eloklah kau jaga laki macam aku ni Jenab. Amboi bang, butuh kali lah Jenab punya laki macam abang. Lain Jenab suruh lain abang buat. Mana ada laki orang macam abang ni buat naik darah tinggi bini tiap hari. Padahal kalau kau ingat ya Jenab ya, dulu berpuluh budak-budak perempuan tu berebut nak dapatkan abang ya. Tapi semuanya abang tolak. Kau ingat si Jumini budak kampung Terasi sebelah tu Jenab? Dari sejak abang tolak dulu hingga sekarang dia tak nak kahwin. Kecewa berat betul nampaknya hati ya. Beruntunglah engkau aku pilih Jenab. Sebab abang yakin dari dulu tu, engkau ni perempuan baik. Engkau ni tak suka merepet dengan laki. Boleh kata abang pilihlah si Bedah. Maulah pekak telinga abang macam laki dia ya Jenab. Entahlah bang, betul kali lah betina-betina tak jadi kawin dengan abang. Kalau jadi, macam aku lah nih bang. Bunyi apapun laki aku tak dengar. Kau masih ingat lagi masa tu rupanya Jenab. Kalau kita ingatlah masa tu ya Jenab ya. Malulah rasanya kita ya. Nak jumpa pun kita mesti sembunyi-sembunyi. Hai, orang cakap bunyi, dia pula bilang sembunyi. Abah kau tu pun satu Jenab. Galak dia tu dah mengalai tentara Belanda jaga kebun pula. Kemana engkau pergi, dia ikuti terus, cari terus. Abang baru nak pegang tangan kau,
abang kau dah datang. Entahlah bang, dah kemana-mana abang pun cakap ni. Tentang aku ni ya. Apa lagi kalau malam tu ya Jenab ya. Masih abang datang ke rumah kau tu, rumah panggung kau tu. Yang abang kira kan di atas panggung tu engkau. Abang cucuk-cucuk dengan lidi, rupanya punggung abang kau. Ai. Kemana kau Jenab? Tiba-tiba pula hilang. Jenab? Jenab? Mana pula hilang bini aku? Jenab. Oh iya bang, tadi Wak Dolah datang. Dia nak masakan jeruk purut. Esok abang petikkan jeruk purut tu. Antarkan Pak Wak Dolah ya bang ya. Kenapa tiba-tiba kau sakit perut, Jenab? Tadi elok-elok saja perut kau. Siapa bilang sakit perut bang? Wak Dolah bilang dia pesan jeruk purut. La ilaha illallah abang ni. Kemana abang nak cari obat sakit perut hari gini? Dah senja ni, kejap lagi pun masuk malam. Ya Allah bang, Jenab bukan sakit perut. Jenab suruh abang besok petikkan jeruk purut. Allah bang. Iya. Kejap lah, abang carikan kat kedai Wak Abu Tiba-tiba pula kau sakit perut Jenab.